warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa salama taslima. Amma ba'du, kaum muslimin jamaah yang berbahagia, jamaah sholat isya, juga jamaah dalam satu urusan yang sama, kita berkumpul untuk kemuliaan thalabul ilmi, mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala dari Al-Qur'anul Karim, dari Al-Qur'an yang mulia. Al-Qur'an yang mulia yaitu Al-Qur'an yang memberikan kepada kita, memberikan kepada seluruh umat manusia keterangan-keterangan yang sangat manusia butuhkan dan hanya bisa diterangkan oleh Al-Qur'an. Dinamakan Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang mulia. Manusia tanpa keterangan-keterangan dari Al-Qur'an, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia ilmunya akan kurang. Ilmunya tidak akan sampai kepada batas minimal. Batas minimal untuk supaya mengerti kehidupan, mengerti pencipta dirinya dan alam semesta, mengerti tujuan dan maksud diciptakannya manusia dan seluruh bumi dan langit. Manusia akan terhalang, akan gagal untuk mengenali hal-hal tersebut, padahal manusia itu ada sebagai ciptaan. Manusia ada diciptakan. Manusia ada maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia. Nah, itu jamaah bisa hanya diketahui kalau dengan Al-Qur'an. Makanya dikatakan Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang mulia. Pada pertemuan kita di kesempatan yang baik di malam hari ini, kaum muslimin jamaah berbahagia rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam tafsir Al-Qur'anul Karim, tafsir di juz amma jamaah, yaitu sekarang memasuki tafsir surat At-Takatsur. Memasuki tafsir surat At-Takatsur. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di surat At-Takatsur jamaah
Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Summa latus'alunna yauma idin anin na'im. Terdiri dari 8 ayat. Di At-Takasur surat yang ke-102. Artinya bermegah-megahan atau berbanyak-banyakan. Bermegah-megahan atau berbanyak-banyakan. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati olehnya Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Sahih Muslim jamaah bersabda melalui jalan sahabat Abdullah bin Sihir dari bapaknya, semoga Allah meridhoi keduanya. Beliau menuturkan bahwasanya beliau sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda menyampaikan firman Allah, alhaakumut takasur. Berbanyak-banyakan, bermegah-megahan telah menjadikan kalian lupa. Manusia berkata, hartaku, hartaku. Sesungguhnya harta manusia itu ada 3 yang ia makan lalu ia habiskan, yang ia kenakan pakaian, yang ia kenakan lalu sudah usang, atau yang ketiga yang ia berikan, yang ia sedekahkan, maka sesungguhnya itulah yang sejatinya ia miliki. Selain itu akan lenyap dan akan ditinggalkan untuk ahli warisnya. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia yang dirahmati olehnya Subhanahu wa ta'ala, di dalam surat ini jamaah kita ditegur oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menegur kita jamaah. Jadi kita harus mau introspeksi. Kita harus tahu mawas diri. Kita di sini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bahwasanya kita dengan panca indera kita, dengan semua nikmat-nikmat yang ada pada kita, itu semuanya akan dimintai pertanggungan jawab jemaah. Itu nanti akan dimintai pertanggungan jawab. Jadi manusia tidak boleh lengah, tidak boleh lupa. Jadi kita itu bisa duduk itu ya karena diatur oleh Allah. Diatur oleh Allah mempunyai anggota badan untuk duduk. Kita itu bisa mendengar ya karena diatur oleh Allah. Diberi oleh Allah anggota badan untuk mendengar.
Kita bisa melihat, itu juga aturan dari Allah. Kalau Dia Ta'ala tidak mengatur kita punya mata, ya, kita tidak bisa punya mata yang dengannya untuk melihat. Padahal bisa duduk itu enak, bisa mendengar itu enak, ya, bisa melihat juga nikmat. Itu semua nanti akan diminta pertanggungjawaban jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang sebetulnya milik kita, mana yang kita gunakan untuk iman dan amal soleh, itulah yang milik kita. Jadi yang sesungguhnya milik kita itu adalah yang kita gunakan dalam rangka iman dan amal soleh. Silahkan Anda pendengarannya kuat, silahkan Anda penglihatannya tajam, silahkan Anda kekayaannya banyak, dan seterusnya, tetapi tujuan dan maksudnya harus hanya satu, yaitu untuk iman dan amal soleh. Hanya untuk itu jamaah. Untuk itulah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya jamaah semua kita mengerti apa yang Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah kuciptakan seluruh bangsa jin, seluruh bangsa manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Kita diciptakan bisa duduk. Bagaimana kita duduk yang untuk beriman dan beramal soleh. Duduk untuk sholat, duduk untuk membaca Al-Quran, duduk untuk tolabul ilmi, duduk untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban kepada Allah maupun kewajiban-kewajiban kepada sesama hamba Allah. Itu nanti yang sesungguhnya milik kita. Ketika kita bisa apa saja, tapi harus satu tujuan dalam rangka melaksanakan iman dan amal soleh. Tujuan dan maksud manusia diciptakan. Nah, jika tidak untuk itu, kita malah lomba-lomba perkara yang lain. Ya, kita lomba-lomba perkara yang lain. Dan perlombaan-perlombaannya itu tidak dimaksudkan untuk iman dan amal soleh. Ini yang dimaksudkan dengan alhaakumut takasur jamaah. Alhaakumut takasur, apa artinya? Bermegah-megahan telah menjadikan kalian lupa melaksanakan tujuan dan maksud kalian diciptakan. Ya jamaah. Jadi kita di sini harus menyadari kita ini ada itu tidak menciptakan diri kita sendiri. Kita ini ada itu hanya diciptakan, dan yang menciptakan kita punya maksud dan tujuan, punya maksud dan tujuan. Nah, kita nggak boleh lupa maksud dan tujuan itu, malah kita lomba-lomba. Selain itu, ya walaupun kita memang diciptakan bisa apa saja, memang itu mulianya Allah jamaah, sempurnanya Allah. Dia Ta'ala menciptakan manusia itu, manusia bisa apa saja. Diciptakanlah manusia punya tangan, tangannya bisa untuk apa saja, ya toh? Bisa untuk macam-macam. Nah itu karena Dia Ta'ala menciptakan kita sebaik-baik ciptaan, makanya tangan kita hebat, tangan kita terampil, ya sama. Tangan kita terampil, tangan kita bisa untuk menggenggam, untuk menulis dan macam-macam. Kita diciptakan oleh Allah itu hebat, punya mata untuk melihat, bisa melihat apa saja, macam-macam yang bisa kita lihat jamaah.
Jangan sampai kita tidak melihat tanda-tanda keagungan Allah. Jangan tidak melihat Al-Quran, ya gitu jemaah. Jangan sampai kita pengajian ya tidak membaca Al-Quran. Ya, kita diciptakan untuk itu nanti yang jadi milik kita ketika kita melaksanakan tujuan dan maksud ibadah. Nah, jika sampai tidak untuk itu malah lomba-lomba yang lain, senang-senang yang lain, itulah makna ayat alhaakumut takasur. Berlomba-lomba apa saja telah melupakan kalian. Padahal maksud dan tujuan kalian diciptakan itu adalah satu, untuk mengenal keagungan Allah. Satu. Yang pertama itu ya, yang pertama kita mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak mengenal Allah yang menciptakan kita itu adalah Rabbil Alamin, pencipta alam semesta yang maha terpuji. Dia menciptakan alam semesta, menciptakan makhluk dengan terpuji, dengan selalu berbuat baik, tidak pernah mendolimi seorang makhluk pun sedikit pun. Itu kita nggak tahu. Jangan sampai kita malah ngertinya hebatnya makhluk, tidak mengerti hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya kita tidak mengenal Allah. Sibuk mengenal makhluk, berlomba-lomba mengenal makhluk, teledor mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mengenal Allah harus mau mendekatkan diri kepada Allah. Bisa taqarrubu ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan berbagai macam-macam ibadah. Kita kan mengenal Allah maha sempurna, maha pengasih, maha penyayang, maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Ya, maka kita mendekatkan diri kepada Allah dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bila kita tidak mengerjakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita berarti belum mengenal Allah, jemaah. Kita masih belum pas dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Buktinya belum mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang bahkan sholatnya aja masih dalam rangka riya. Oh, jamaah, ini berarti belum mendekatkan diri kepada Allah. Sepertinya sholat, tapi ternyata cari pujian manusia. Jadi dipuji oleh manusia. Sepertinya beramal soleh, ternyata dalam rangka agar dipuji oleh manusia. Itu berarti belum taqarruban ilallah. Berarti masih lomba-lomba cari pujian dari manusia. Itu yang melupakan manusia. Itu yang alhaakumut takasur. Kaum muslimin jangan berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, setelah kita mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah, yang ketiga kita al-inabah. Kita mesti mau kembali ke jalan Allah. Setiap kali lupa, setiap kali menyimpang, inabah, kembali lagi mengikuti iman, mengikuti berbagai macam syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kamu muslimin jamaah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Itu tujuan dan maksud kita diciptakan oleh Allah. Dan secara ringkas, ibadah yang pokok sebetulnya adalah sholat. Coba jamaah, ini kayak kita sering mendengar, kayaknya gampang. Padahal dengan sholat itulah manusia akan beruntung jika dia menjaga sholatnya. Tapi faktanya,
Jawab jamaah. Berapa persen masyarakat kita yang sudah sholat? Berapa persen yang sholatnya jamaah di masjid? Padahal sholat inilah imaduddin. Inilah tiangnya Islam, tiangnya agama. Inilah ibadah yang agung yang mendekatkan pelakunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, dan itu sebetulnya ibadah yang dikerjakan bagi yang mau ringan, tetapi dia tiang penyangga tegaknya iman dan Islam seseorang dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Dan di sini dia jamaah Allah Ta'ala mengingatkan kita jangan sampai itu tidak kita kerjakan, malah dilupakan oleh alhaakumut takasur, dilupakan oleh bermegah-megahan, berbanyak-banyakan. Banyak-banyakan apa? Bermegah-megahan apa? Di ayat ini tidak Allah sebutkan. Kenapa nggak disebutkan? Ya karena ya bermegah-megah dengan apapun, berbanyak-banyak apapun selain berbanyak-banyakan iman dan amal soleh, jamaah. Entah berbanyak-banyakan harta, entah berbanyak-banyakan anak, entah berlomba-lomba banyak-banyakan pasukan atau simpatisan atau pelayan atau kehormatan, pokoknya apa saja yang untuk perlombaan dan tidak dimaksudkan untuk ikhlas lillahi ta'ala, tidak dalam rangka iman dan amal soleh. Kalau lomba-lomba masjidnya biar nyaman, silahkan. Karena lomba-lomba dalam rangka untuk ikhlas ibadah, meningkatkan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tujuannya lomba-lomba yang lain yang tidak dalam rangka melaksanakan tujuan dan maksud kita diciptakan oleh Allah, ini yang dinamakan alhaakumut takasur. Yang kedua, kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang hendaknya kita juga catat baik-baik, perlombaan yang melalaikan itu, alhaakumut takasur itu, kata Allah, tanpa keterangan Al-Quran jemaah, manusia akan terus tidak sadar-sadarnya nanti kalau hatta zurtumul makobir, kalau sudah meninggal dunia, jika sudah memasuki alam kubur, baru manusia sadar, baru manusia terbuka penutup pikirannya, kalau saya selama ini ternyata semangatnya salah, lomba-lomba bukan dalam rangka tujuan dan maksud aku diciptakan oleh Allah. Itu baru sadar ketika zurtumul makobir, tapi sadar saat itu sudah kedalu warsa, sudah tidak bisa introspeksi, sudah tidak bisa merevisi. Kaum muslimin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, ini mengingatkan kita ya kaum muslimin jamaah
rahimani wa rahimakumullah, kita harus membuka pikiran kita dengan petunjuk Al-Qur'an untuk mengenal Allah, untuk taqarrub kepada Allah, untuk inabah kembali kepada Allah, untuk mendahulukan mencintai Allah. Ini hendaknya terbuka sekarang. Jangan terbukanya nanti waktu sudah meninggal dunia. Kaum muslimin jamaah berbahagia yang dirahmati olehnya Subhanahu wa ta'ala, hatta zurtumul maqabir, jamaah, selain menjelaskan sadarnya manusia itu jika tanpa petunjuk Al-Qur'an terlambat ketika sudah sampai alam barzah. Yang kedua menjelaskan bahwasanya hatta zurtumul maqabir, bahwasanya alam kubur, alam barzah itu hanya sementara. Hanya sementara. Maka dinamakan zurtum, mengunjungi alam kubur, gitu, mengunjungi alam barzah, mengunjungi alam kubur. Berarti menunjukkan bahwasannya manusia di alam kubur itu juga hanya sebentar. Nanti akan dilanjutkan lagi, ada yaumul kiamah. Kaum muslimin jamaah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Di ayat 3 jamaah, setelah Allah mengingatkan kita di ayat 1, ayat 2, Allah menegaskan lagi dengan lebih tegas, menghardik para umat manusia dengan perkataannya kalla. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Ya, kamu muslimin jamaah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Firman-Nya Allah, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Ini pertama jamaah, Allah menghardik kita, kalla, sekali-kali kalian jangan begitu. Jamaah, ini kalla itu gitu, sekali-kali kalian jangan begitu. Jangan sampai dilupakan tujuan kamu diciptakan oleh Allah, lupa dengan bermegah-megahan berbagai perkara yang maksudnya bukan iman dan amal soleh. Itu jamaah, jangan sampai kamu dilupakan. Kenapa? Saufa ta'lamun. Kalau kamu tidak mengindahkan ini, saufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Nah, besok kamu akan ngerti akibatnya ketika kamu sudah meninggal dunia. Ketika kamu sudah zurtumul maqabir. Ketika kamu sudah zurtumul maqabir. Ini jemaah, makanya Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an itu mulia, dinamakan mulia karena Al-Qur'an itu mampu memberikan kepada kita keterangan seperti ini. Keterangan yang akan manusia alami setelah mereka meninggal dunia. Ini kalau pakai ilmu-ilmu yang lain nggak bisa jemaah. Kok ilmu kok setelah meninggal dunia nanti dikubur seperti itu apa? Wong besok saja kita mau ngapain? Hanya kira-kira gitu. Kira-kira. Tidak bisa memastikan. Apakah besok kita pasti sholat duhur di sini? Nggak tahu. Ya kira-kira, gitu kan? Kira-kira. Ya kita berusaha. Semoga besok siang bisa jamaah sholat
zuhur di sini. Coba, boleh kan gitu jamaah? Salat Jumat di sini, dan salat Jumat di sini kan begitu. Baik demikian, hanya kira-kira, tidak bisa memastikan, walaupun hanya esok hari, nggak sampai 24 jam dari saat ini tuh kita tidak bisa memastikan. Al-Quran sampai pun kejadian nanti setelah kita mati, Al-Quran mengerti dan dia memberitahukan kepada kita. Itu namanya mulia, Al-Quranul Karim. Nah, jamaah bahagia rahimani wa rahimakumullah, dan ilmu kita mengilmui nanti yang akan terjadi itu harus ilmal yakin jamaah. Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Kita ilmunya harus sampai yakin. Jangan sampai ilmunya masih ragu-ragu, masih ada bimbang. Ya, kita harus hilang bimbang kita, hilang ragu kita. Kita sampai ilmu yang yakin sampai ke hati kita. Betul-betul manusia setelah mati nanti di alam barzah akan sadar kalau tidak introspeksi. Maka kalau manusia lau ta'lamuna ilmal yakin, kalau manusia punya ilmu pengetahuan yang yakin, apa jemaah? Niscaya manusia bergegas mengerjakan iman dan amal soleh. Sholatnya bisa khusyuk, terutama fardunya. Makanya fardu jamaah duhur itu berapa qobliyahnya jamaah? 4. Kenapa 4? Karena kalau enggak 4 itu khusyuk angel jamaah. Urusane saesuk pirang. Nek teko-teko langsung takbiratul ihram jamaah sholat zuhur itu khusyuke ora gampang. Iling mau pirang-pirang opo wae. Beda kalau sebelum jamaah zuhur sudah didahului napa? Qobliyah. Qobliyahnya 4 itu jamaah 4 rakaat ya, 2 kali salam. Kalau bisa didahului qobliyah 2 rakaat, syukur 4 rakaat, itu hati di masjid sudah mengendap. Iya toh? Udah mengendap. Nanti waktu jamaah zuhur insya Allah sudah khusyuk gitu jamaah. Udah khusyuk. Makanya itu 4 rakaat jamaah. Jadi sebelum zuhur 4 rakaat, sebelum asar juga 4 rakaat. Walaupun nggak ada ba'diyah asar, tapi qobliyahnya 4 ya kan? Qobliyahnya 4 ini memang untuk menciptakan kekhusyuan di dalam salat. Karena beruntungnya manusia, tingginya derajat manusia, sejauh mana manusia mendekatkan diri kepada Allah, dan Allah mudahkan cara mendekatkan diri yang utama dengan sholat, dengan menegakkan sholat. Nah kalau kalian lau ta'lamuna ilmal yakin, kalau kalian mengerti ilmu yakin tentang yaumul qiyamah, alam barzah, sungguh-sungguh di dunia ini niscaya kalian bergegasnya, berlomba-lombanya, lomba-lomba iman dan amal soleh. Lomba-lombanya bagaimana menjaga sholat jemaah, menjaga sholat. Kaum muslimin jemaah berbahagia yang dirahmati olehnya subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh itu orang yang beruntung, hartanya sedikit maupun banyak.
anaknya sedikit maupun banyak, punya jabatan ataupun tidak. Dia orang yang beruntung, dengan dia jadi orang yang iman dan amal soleh. Maka jamaah, di sini kita diingatkan oleh Allah jangan sampai apapun melupakan kita. Alhaakumut takasur. Kalau sampai dilupakan, apa kata Allah? La tarawunnal jahim. Itu jamaah, la tarawunnal jahim. Kalau sampai kita di sini, di dunia ini, ilmu kita tidak ilmu yakin, ilmu yang hakiki tentang mengenal Allah, mengenal jalan menuju Allah, melaksanakan jalan ibadah menuju Allah, dilupakan oleh lomba-lomba yang macam-macam, perlombaan selain iman dan amal soleh, kata Allah, la tarawunnal jahim. Kalian sungguh-sungguh akan melihat neraka jahim, akan masuk di dalam neraka jahim, akan mendatanginya, melihatnya dan merasakannya. Kaum muslimin jangan bahagia yang dirahmati olehnya subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat terakhir jamaah, yang ke-8, firman-Nya Allah tabaraka wa ta'ala, summa latus alunna yauma idin anin naim. Ya, di jamaah, besok sungguh-sungguh di hari kiamat nanti kalian akan dimintai pertanggungan jawab tentang seluruh nikmat-nikmatmu di dunia. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apakah kamu sudah menegakkan bersyukur? Tuh, apakah kamu sudah menegakkan bersyukur? Kamu diberi nikmat oleh Allah anggota badan dengan tulang-tulangnya yang sedemikian banyak, bisa untuk aneka macam gerakan. Apakah kamu sudah menunaikan sedekahnya tulang-tulangmu? Itu sama. Itu akan ditanya, apakah sudah menegakkan sedekahnya tulang-tulangmu? Dan alhamdulillah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi sedekah, ya jemaah, sebagaimana yang kita hafalkan di dalam hadis Arba'in Nawawi. Di dalam hadis Arba'in Nawawi, di sana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sodaqotun kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Bisa kata Nabi, setiap ruas dari tulang-tulang manusia, setiap hari terbitnya matahari, wajib tulang-tulang itu melakukan sedekah. Jemaah, sedekah. Nah, sedekahnya adalah bisa diganti dengan sholat. Jemaah, diganti dengan sholat sebagai sedekahnya kita diberi nikmat tulang-tulang ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi katanya, sudah kamu kerjakan atau belum? Dengan khusyuk, menjaga syaratnya, menjaga rukunnya, menjaga
wajibnya. Pertanyaan lagi, apakah kamu sudah menunaikan hak Allah? Terus apakah kamu bisa membersihkan dirimu tidak menggunakan nikmat-nikmat itu untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala? Bisa kau gunakan itu nikmat untuk menambah iman dan amal soleh? Atau justru kamu di dunia tertipu? Kau lomba-lomba dengan nikmat-nikmat itu, tidak menegakkan syukurmu kepada Allah, tidak kau gunakan untuk sholat, tidak kau gunakan untuk perkara-perkara yang lain, melupakan kamu dari tujuan kamu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah bahagia yang dirahmati olehnya subhanahu wa ta'ala jamaah. Kemudian jamaah kita tutup dengan beberapa faedah jamaah, kesimpulan dari surat At-Takatsur ya. Yang pertama jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, sibuknya manusia berlomba-lomba dengan apapun, bermegah-megah dengan apapun dari berbagai macam-macam kenikmatan dunia, melupakannya dari akhirat, ini tercela. Sengaja Allah Ta'ala tidak menyebutkan lomba apa supaya bermaksud seluruh lomba, ya kan? Itu dengan cara tidak disebutkan. Snacknya malam ini apa Pak? Nggak disebutkan. Kenapa? Supaya semua macamnya silahkan dinikmati, kan ngoten. Nek Pak silahkan sosisnya dimakan. Lah berarti sing sijine aja dipangan, kan cuma sosisnya silahkan dimakan ya toh. Lah berarti sijine ora dipangan no. Justru silahkan dinikmati tanpa disebutkan. Apa tujuannya? Biar semua yang ada, entah 2 macam, 3 macam, semuanya boleh dinikmati dengan cara tidak disebutkan macamnya. Nah, juga sama di sini tidak disebutkan bermegah-megahan apa supaya mencakup semua macam bermegah-megahan selain iman dan amal soleh. Tuh di situ masuknya. Yang kedua, kaum muslimin jamaah berbahagia rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya surga atau neraka itu adalah tempat kembali akhir manusia. Kembali akhir manusia bukan alam kubur. Manusia di alam kubur hanya berkunjung hatta zurtumul maqabir. Demikian juga berarti kalau ada keluarga kita yang sudah mendahului meninggal dunia, berarti kita juga tidak kepedotan selama-lamanya. Tidak, asalkan yang sudah meninggal dunia itu di atas iman, di atas Islam, dan kita yang masih hidup meningkatkan iman dan Islam kita, itu nanti akan ketemu di akhirat, akan ketemu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang tempat hidup manusia bukan hanya dunia, bahkan alam kubur pun sekedar berkunjung. Tempat akhir manusia adalah surga atau neraka. Itu nomor kalih jamaah. Nomor 3, kaum muslimin jamaah berbahagia rahimani wa rahimakumullah,
Di surat ini ada peringatan jangan sampai manusia lupa dan sibuk dengan dunia sampai datangnya kematian, sehingga seketika sudah mati nanti dia sadar tapi kesadarannya sudah tidak berguna. Hendaknya semasa masih di dunia ini manusia membuka hati untuk mendapat celah iman dan amal soleh. Terakhir jamaah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Maaf nggih, kedua nggih sekali. Nomor 4, celaan dari Allah Subhanahu wa taala, kalla saufa ta'lamun, bila manusia tetap lupa akhirat. Nah, nomor 5 terakhir, di hari kiamat nanti manusia yang tidak mengindahkan peringatan Allah ini akan melihat neraka dan akan mendatanginya dan akan masuk ke dalamnya. Manusia akan dimintai pertanggungan jawab dengan berbagai macam-macam nikmat yang dia terima di dunia. Nikmat anggota badan, nikmat panca indera, nikmat sehat, pendengaran, penglihatan, hatinya untuk menghafalkan apa, untuk mempelajari apa, akan ditanyakan oleh Allah bagaimana hatinya menghafalkan bacaan sholat, memahami zikir-zikir, memahami Al-Quran atau tidak. Ya, kaum muslimin jamaah berbahagia rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan jamaah pada pertemuan kita di malam hari ini, membahas satu surat, yaitu surat apa jamaah? At-Takasur. At-Takasur, satu peringatan dari Allah. Kita harus lomba-lomba di dalam tujuan dan maksud kita diciptakan oleh Allah, jangan malah lomba yang selainnya. Ya, demikian, ada benarnya semata-mata darinya Subhanahu wa ta'ala, ada kekurangannya, kekhilafan dari saya, jangan kita cukupkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalami anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 menit. 6 menit.